Setiap makhluk hidup punya dua hal yang pasti, hidup dan mati. Namun bagaimana dia menjalani hidupnya, itu yang akan menentukan apakah dia akan diingat atau dilupakan selamanya. Begitu juga dengan Wukong, atau biasa kita sebut dengan Kera Sakti, yang sempat kita pentaskan bersama dengan teater katak di atas panggung teater. Selamat datang di ruang VVIP, ruang karya tanpa batas. Nah, di episode kali ini kita akan membahas sedikit tentang karya yang sudah sempat kita pentaskan bersama-sama dengan teater katak di tahun 2019 silam, yaitu The Legend of Wukong yang kita pentaskan di Gedung Kesenian Jakarta bulan Mei 2019. The Legend of Wukong itu dipentaskan sepanjang 3 jam 45 menit dan termasuk salah satu karya yang sangat berkesan buat saya. Ceritanya oke, bagus, semuanya juga lengkap, kompleks, dan lain-lain. Terbagi menjadi 2 bagian besar. Ya, babak pertama itu mengisahkan bagaimana Wukong lahir dan sampai dia diundang ke langit. Bagian kedua itu bagaimana diceritakan bagaimana Wukong mengacaukan langit. Dan itu karenanya kita sebut subjudul pentas ini adalah The Legend of Wukong, Huru-Hara di Langit. Kau hebat. Kau berani dan tidak mengenal takut. Maka baiklah, akan kuajarkan kau ilmu keabadian. Tapi tunggu dulu. Mulai sekarang kau akan kupanggil Sun Wukong. Dan kau tidak lupa dengan asalmu. Bahwa kau seekor kera. Sun Wukong. Baiklah, keabadian. Ya, seperti biasa sebelum melakukan pementasan, teman-teman teater katak itu selalu mengadakan musyawarah, selalu mengadakan voting untuk menentukan naskah apa yang ingin diangkat. Kebetulan saat itu dipilih naskah Wukong, atau biasa kita kenal sebagai Kera Sakti. Prosesnya cukup menarik, memakan beberapa bulan sebelum pementasan untuk menghasilkan sebuah pementasan yang bagus. Buat saya sendiri, kisah Wukong ini merupakan kisah yang saya kenal udah cukup lama ya. Dari saya SD mungkin ya, saya udah baca-baca novelnya, saya udah nonton filmnya, saya udah melihat banyak gambaran-gambaran tentang Wukong dan lain-lain. Sehingga menimbulkan sebuah keinginan bahwa suatu hari ini akan saya angkat ke panggung teater. Kebetulan teater katak berkesempatan untuk mementaskan hal tersebut di Gedung Kesenian Jakarta. Ya, kisahnya cukup panjang sebenarnya. Kisahnya cukup panjang banget ya, dari A sampai Z, dari awal dia lahir sampai dia kembali dari barat membawa kitab suci. Tapi untuk yang ini kita cuma ngambil sedikit saja sih. Cuman dari awal dia lahir sampai bagaimana dia ketemu dengan Pendeta Tom Samcong untuk melakukan awal dari perjalanan ke barat. Dalam pengembangan naskahnya saya membaca banyak referensi ya. Yang menjadi referensi awal saya itu adalah novelnya langsung sih sebenarnya. Ya, jadi dulu tuh ada 4 jilid Perjalanan ke Barat yang diterbitkan oleh sebuah penerbit, ya itu yang saya baca sejak kecil. Dan ada kartunnya juga, buku komik itu saya juga baca sejak kecil. Lalu ada filmnya juga yang saya tonton juga sejak kecil. Dan film-film yang lebih ke arah sini ya, kita baca juga di kemudian hari ya.
juga paduan-paduan dari internet, dari Wikipedia, dari macam-macam literatur saya baca, dan masing-masing beda-beda gitu loh. Kadang-kadang ada yang enggak, ada yang saklek ada yang saklek enggak. Nah, karena itu kita bebas sekali bisa mengembangkan karakter-karakternya ya. Misalnya kita bisa kembangin karakter yang tadinya mungkin nggak ada menjadi ada gitu loh. Misalnya kalau di tempat saya ada perpaduan antara mata dan telinga, ya itu ada dua gitu. Tapi seingat saya sih itu juga ada sih dulu. Tapi nggak selalu ada gitu loh. Lalu juga ada tentang dewa yang mabok, ya segala macam lah seperti itu. Tapi ada yang enggak gitu loh teman-teman. Jadi dari semua literatur yang saya baca itu kita coba godok jadi satu ya. Kita godok jadi satu, kita godok jadi sebuah gumpalan, dan lalu kita keluarkan sesuai dengan gaya teater katak gitu loh. Ya, jadi semua referensi itu kita masukin, semua masukan kita masukin, kita godok, lalu kita keluarkan menjadi sebuah pementasan yang tentunya akrab sekali dengan teater katak, dengan style teater katak gitu loh. Pesan yang ingin disampaikan sih sebenarnya simpel aja ya. Yang pertama adalah bagaimana ketika kamu punya kekuatan yang sangat hebat, bagaimana kamu menggunakan kekuatan itu. Ya, apakah itu membuat kamu jadi semena-mena atau membuat itu justru jadi melindungi sesama dan membantu sesama ya. Itu pesan pertama. Pesan kedua adalah bagaimana kita tidak boleh meremehkan orang lain ya. Tidak boleh meremehkan orang lain walaupun dia lemah, tapi bisa jadi dia akan berdampak pada akhirnya ya, karena tidak ditanggapi serius. Pada akhirnya masalah itu menjadi besar gitu loh. Ya, jangan meremehkan sesuatu hal yang sebenarnya bisa kita selesaikan di awal-awal gitu loh, seperti itu. Yang ketiga, ini kalau menurut saya pesan-pesan sentilan ya, pesan-pesan sentilan tuh di situ banyak sekali kita masukin pesan-pesan tentang jangan korupsi, belajar dengan giat, gigih, tekun. Nah, itu pesan-pesan sentilan yang kadang-kadang muncul, kadang-kadang keluar, lalu tidak ada lagi terus keluar lagi gitu loh di dalam setiap pementasan. Mungkin 3 pesan itu yang kita coba sampaikan. Semoga itu bisa menyentil teman-teman penonton gitu loh. Ketika saya nulis plot atau alur dari Legend of Wukong ini, ya saya belum ketemu nih siapa aja yang menurut saya ada bayangan di dalam pementasan ini yang bisa main ini gitu loh. Saya tulis aja udah, saya tulis. Ya habis keluar alur jadi kan kita langsung tulis dialog. Nah, begitu ketika nulis dialog ini ya saya udah mulai kebayang nih siapa nih karakter ini yang akan mainkan ini, yang karakter ini mainkan ini, tapi tidak saklek gitu loh ya. Tapi tidak saya ngetek ini harus ini harus ini. Tapi minimal saya tahu ada si ini gitu, minimal gitu. Walaupun pada akhirnya ketika casting semua berubah gitu loh ya. Punya patokan dalam menulis naskah itu bagus ya, tapi tentunya proses casting itu yang akan menentukan gitu loh. Jadi nggak ngetek dari awal. Jadi ketika nulis naskah ya seperti itu kira-kira prosesnya. Iya, ketika memilih peran, ya ini dia nih sulitnya di sini. Ya kadang-kadang ada yang udah dapet karakternya, tapi ketika melakukan adegan fight kurang bagus gitu loh. Atau ada juga yang bisa fight tapi karakternya nggak dapet gitu loh. Atau secara postur masih kurang gitu loh. Ya, jadi ya disitulah kesulitannya. Tapi kalau menurut saya untuk Wukongnya sendiri saya nggak terlalu kesulitan menemukan pemain yang bisa memainkan Wukong gitu loh. Lebih mudah gitu. Lebih sulit kita menemukan sosok-sosok yang sosok-sosok yang kadang-kadang muncul, kadang-kadang enggak, sehingga cerita tuh
harus kuat di situ gitu loh. Jadi siapa yang bisa jadi pemandu antar cerita. Kalau Wukong sendiri saya nggak kesulitan kok. Basically karena kemampuan teman-teman teater katak cukup merata sehingga kita bisa melakukan banyak hal di dalam naskah ini. Ya misalnya menteri yang tadi cuma 2 kita bikin jadi 3, ya kan. Lalu kaisar yang tadinya cuma mungkin dimainkan harusnya 1 orang, tapi karena banyak pementasan dan banyak bakat di situ ya kita jadiin 2, sehari ada 2 gitu loh ya. Jadi untuk kesulitan pemilihan peran saya lebih ke arah bagaimana adegan fightingnya sih sebenarnya. Adegan fightingnya itu kadang-kadang suka susah gitu loh. Gitu kira-kira. Latihan berlangsung mungkin 4 bulan ya, 4,5 bulan kayaknya ya. The Legend of Wukong berlangsung sekitar 4,5 bulan kayak latihannya. Dan bagian terberat kalau menurut saya tetap fighting gitu loh. Fighting itu masih menjadi bagian yang terberat karena nggak semuanya bisa fighting, ya nggak semuanya bisa melakukan full body contact karena saya memang lebih pingin ada kontak fisik ketika adegan fighting. Ya lebih itu daripada pergerakan-pergerakan yang tidak sentuhan. Saya pingin lebih ada sentuhan, makanya itu yang mungkin menyebabkan salah satunya ini rada rempong gitu loh, ya gitu. Lalu untuk blocking yang paling berkesan kalau menurut saya itu adegan kedua kalau nggak salah itu adegan kedua bagaimana Wukong lahir lalu menembus air terjun ya, menembus air terjun dan dia harus tiba di air terjun saat itu juga gitu lah, di air terjun di belakang air terjun bersama para kera-kera lainnya gitu loh. Mungkin itu salah satu menjadi adegan yang berkesan buat kita ya. Banyak trik-trik tertentu yang kita lakukan. Untuk pengembangan karakter ketika latihan, saya rasa para aktor kita cukup bagus ya dalam melakukan pengembangannya. Terlebih memang dari awal memang kita sudah melakukan bedah karakter di awal, sehingga dari awal memang kita udah kasih tahu, oh karakter ini bentuknya seperti ini, karakter ini kepengennya seperti ini, tektokan dengan ini seperti ini. Lalu kalau ada yang double karakter bentuknya seperti ini, gimana cara ngerubahnya seperti ini. Ya jadi dari awal memang udah kita jabarkan di depan, sehingga ketika pengembangan aktor-aktor teater katak itu udah cukup mengerti untuk bagaimana mengubah ini ke itu gitu loh. Jadi saya nggak banyak kesulitan ketika ada sesuatu gitu loh. Nggak banyak kesulitan. Yang ada adalah banyak diskusi ya, banyak diskusi. Bagaimana kita membuat ini menjadi lebih bagus, bagaimana membuat ini menjadi lebih kena gitu loh. Tapi kalau dari awal memang udah seperti itu, karakter yang kita harapkan seperti itu. Tinggal bagaimana kita mengembangkannya, membuat ini menjadi lebih bagus dan menjadi tektoknya lebih jelas gitu loh. Oke, kalau ditanya tentang bagian mana yang membuat cemas sampai akhir ya, sebenarnya semua adegan itu saya concern ya sama semua adegan, makanya kenapa kita garap detail gitu loh. Tapi menurut saya ada satu adegan yang menurut saya paling sulit untuk dilakukan kalau nggak ada propertinya, yaitu khususnya ketika Wukong terbang ya, Wukong terbang di atas tangan Sang Buddha. Ya, karena itu berarti ada tangannya. Gimana dia nggak bisa lepas dari tangan itu? Kan dia ditantang untuk, ayo kamu bisa nggak lepas dari telapak tangan saya? Wukong jawab bisa, gampang banget gitu loh. Nah akhirnya dia banyak terbang. Dia terbang ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang, segala macam. Nah itu waktu itu perwujudan yang ini yang sedikit kita modifikasi gitu loh ya, dari yang tadinya ada tangannya, ada teratainya, menjadi banyak black man, banyak kru yang membawa Wukong seolah-olah terbang gitu loh. Itu sedikit kita modifikasi, jadi area-area situ yang sedikit lebih rempong gitu loh.
Nah, beberapa adegan favorit saya ya, saya nggak bisa sebut satu karena saya punya beberapa ya. Yang pertama tuh adegan murid-murid ya, waktu itu yang diperankan oleh para senior-senior itu menarik sekali ya. Bagaimana penampilannya, bagaimana bentuknya ya, juga melibatkan beberapa anak-anak gitu, itu menarik sekali. Lalu yang berikutnya tuh adalah adegan ketika Wukong belajar ilmu di hutan ya, belajar ilmu di hutan. Bagaimana kita membuat koreografinya, bagaimana musiknya itu bermain dengan luar biasa tepat gitu loh ya, dan bagaimana lightingnya juga tepat sekali gitu ya. Adegan selanjutnya adalah adegan penutup, adegan pertama, babak pertama ya, adegan penutup babak pertama. Bagaimana Wukong bersama para kera merasa sangat-sangat dihargai gitu loh, bahwa inilah saatnya bahwa bangsa kera akan menjadi sesuatu gitu loh, yang tadinya diremehkan kita akan menjadi sesuatu ya. Bagaimana manusia itu ketika diberi kepercayaan harusnya dia bisa memuncak gitu loh ya. Itu yang ketiga. Yang keempat itu adalah adegan Wukong ketika di dalam tungku, api tungku, di dalam tungku ya, di dalam tungku itu adegan dimana mungkin saat dia tahu bahwa dia mungkin mati gitu loh ya. Di situ beberapa adegan-adegan yang menurut saya paling kena di dalam Wukong. Ya, di setiap pementasan tentu saja pasti ada kekurangan lah ya. Kalau menurut saya beberapa hal yang perlu kita perbaiki itu yang pertama mungkin di beberapa artistik ya, khususnya senjata, lalu armor, kostum mungkin harus kita perbaiki juga ya. Lalu berikutnya juga mungkin settingan ya, beberapa di tempat settingan masih kalau menurut saya masih bisa lebih maksimal daripada yang sebelumnya gitu loh. Yang ketiga tentu saja soal bagaimana kita menjual ya, bagaimana kita menjual sebuah kisah yang sangat menarik gitu loh ya, bagaimana membuat orang lebih banyak lagi yang datang untuk menonton gitu loh. Nah itu yang mungkin bisa kita perbaiki sih ke depannya gitu loh, karena kisah ini sangat menjual, banyak orang tahu juga. Bagaimana kita menerjemahkan di dalam panggungnya ya, dari sisi aktornya bagus, dari sisi artistiknya bagus ya, tentu saja dari sisi penjualan atau kehadiran penonton di dalam gedung teater juga harus bagus gitu loh. Kalau enggak ini akan menjadi sia-sia gitu loh. Dan tentunya dokumentasi yang bagus itu akan sangat menolong ya. Semoga kedepannya kita bisa bikin yang lebih bagus lagi, lebih maksimal lagi, lebih banyak lagi penonton yang bisa menonton, dan tentunya memberkati banyak orang. Amin. Ya, pada akhirnya pementasan Wukong ini merupakan pementasan yang bisa ditarik ke banyak sudut ya. Mau diceritakan secara serius bisa, mau diceritakan secara komedi sangat bisa banget ya, mau diceritakan secara sendu itu juga bisa, mau diceritakan secara hiperbola juga bisa gitu loh. Jadi pementasan ini sangat encer, sangat mudah dicerna, apalagi ceritanya juga udah populer ya. Jadi teman-teman bisa menyaksikan dengan penafsiran masing-masing ya, seperti itu. Tapi tentu saja yang sangat ingin disampaikan dalam pementasan ini adalah bagaimana moral-moral yang terkandung di dalam pementasan ini ya. Semoga terserap dengan baik, semoga bisa menjadikan sebuah inspirasi, dan tentu saja bisa diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari gitu loh ya. Semoga pementasan Wukong ini memberkati. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, and share video ini agar lebih banyak lagi orang-orang yang bisa berkarya tanpa batas.